Bencana alam berdampak pada langkanya bahan bakar minyak di Sumatera Utara. Di Karo, pemilik angkutan umum mengurangi armada kendaraan karena sulitnya mendapatkan BBM. Di Terminal Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, kondisi terminal tidak seramai biasanya. Salah satu pengusaha bus bilang pasca bencana penumpang diperkirakan turun hingga 40%. Sulitnya mendapatkan BBM juga membuat supir angkutan harus mengantre hingga 4 jam, yang mengakibatkan kendaraan yang beroperasi juga menurun. Yang seharusnya 35 kendaraan, kini hanya 25 kendaraan yang berjalan. Supir dan pengusaha berharap situasi cepat kembali normal agar perekonomian pulih. Bagaimana situasi terkini? Kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti dan juru kamera Bahri Nasri di Kota Medan, Sumatera Utara. Risa, bagaimana pasokan BBM saat ini? Apakah antrean di SPBU masih terjadi atau sudah ada penambahan? Ya, Putu dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU yang berada di Jalan Setiabudi. Bisa dilihat kondisinya saat ini masyarakat masih mengantri untuk melakukan pengisian BBM. Dan antrian ini sendiri bisa saya sampaikan bahwasannya sudah cukup berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk pasokan sendiri, memang dari pihak SPBU sendiri, dari Pertamina sendiri mengatakan akan dilakukan terus penambahan untuk setiap SPBU-nya. Cuman saja kondisinya saat ini kan Medan juga salah satu daerah yang terdampak akibat dari banjir Sumatera. Nah, untuk aksesnya sendiri itu juga terganggu gitu. Dan masyarakat di sini mengalami panik buying karena efek dari adanya bencana yang bisa dibilang hingga hari ini juga di Kota Medan mulai gelap kembali dan akan turun hujan seperti itu. Jadi masyarakat kembali panik lagi setelah kemarin sudah mulai berkurang antriannya, masyarakat tidak antri cukup panjang, tapi hari ini kembali antri lagi dan hingga memakan badan jalan. Cuman untuk pasokan sendiri kami masih belum bisa memastikan apakah tercukupi atau tidak. Tapi biasanya dari beberapa pantauan kami di lapangan, kami sudah berkeliling di beberapa SPBU. Jika di SPBU tersebut untuk pasokannya sudah habis, mereka akan melakukan pemberitahuan. Dan untuk mengantisipasi juga antrian panjang yang hingga memakan badan jalan, telah diturunkan 2 orang personel kepolisian untuk mengamankan akses antrian dan juga lalu lintas. Ya, Putu. Risa, apakah dengan adanya tadi ada sempat sampaikan bahwa ada masyarakat yang kemudian panik buying dengan adanya keterbatasan, kemudian kesulitan akses untuk kemudian BBM masuk ke wilayah di Medan, apakah kemudian pihak Pertamina sendiri melakukan pembatasan pembelian untuk masing-masing kendaraan? Ya, Putu, untuk pembelian sendiri apakah dibatasi? Sejauh ini dari pandangan kami di lapangan tidak ada pembatasan pembelian oleh pihak Pertamina untuk masyarakat sendiri. Bahkan di beberapa SPBU memperbolehkan masyarakat membeli dengan jerigen selain membawa kendaraannya sendiri. Nah, ini juga sebenarnya memicu salah satu panik buying dari masyarakat. Pertama, kemarin itu baru saja terjadi banjir di Kota Medan, di mana akses itu juga terputus ya, tidak hanya di Medan tapi di Sumatera akses itu terputus, pasokan BBM masih belum bisa datang untuk diberikan gitu. Namun 2 hari yang lalu mobil tangki sudah tiba di Belawan dan itu sudah didistribusikan ke setiap SPBU. Dan kemudian hingga saat ini adanya juga informasi yang mengatakan di Medan akan mengalami cuaca buruk hingga tanggal 9, itu juga mempengaruhi dari masyarakat karena sempat adanya kelangkaan karena akses jalan yang terputus, dan hingga saat ini juga akses jalan belum sepenuhnya pulih, bahkan untuk di jalan lintas dan daerah terluar dari Kota Medan itu masih mengalami kendala. Selain itu juga ada beberapa informasi yang kami dapat di lapangan, ada masyarakat yang bahkan dia membeli untuk dijual kembali, di mana harga 1 liternya itu dijual eceran bisa mencapai 30 hingga 60 ribu per liternya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti dan juga juru kamera Bahri Nasri yang melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Tetap hati-hati, Risa.